sebagai murid Tuhan Yesus. Yesus memanggil mereka dengan cara yang unik, yaitu dengan terlebih dahulu menunjukkan mujizat dan belas kasihannya kepada Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kala itu manakala para nelayan sedang membersihkan jala sepulang berlayar mencari ikan, justru Yesus meminta Simon untuk kembali menebarkan jala. Simon yang awalnya enggan, akhirnya bersedia menuruti petunjuk Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, yaitu dengan mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa." Tampak Petrus enggan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan akhirnya Simon Petrus menangkap banyak sekali ikan sampai jalannya hampir koyak. Dalam peristiwa tersebut ada pengakuan yang muncul dari Simon. "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Nampak sekali bahwa Simon sungguh merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini adalah pembelajaran awal bagi para penjala ikan di pantai Danau Genesaret pada waktu itu. Simon mengaku berdosa di hadapan Tuhan karena awalnya ia enggan percaya pada perintah Tuhan. Ia mengatakan, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Ini momen pembelajaran akan dosa-dosa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sejak semula. Tidak hanya dalam diri Simon Petrus, tetapi juga dalam diri kita semua. Ia juga adalah orang yang merasakan kasih pengampunan dari Allah dan kemudian bersedia diutus untuk mewartakan misi Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan manusia yang berdosa tidak lantas menjadi penghalang bagi Allah untuk memanggil dan mengutus manusia. Dengan demikian juga bagi kita bersedia diutus oleh Allah. Dan sejatinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus sudah memilih dan menetapkan saudara dan saya, semua pribadi di antara kita dan semua orang percaya supaya mengikutinya. Tuhan Yesus sudah memilih dan mengutus kita untuk melayani dan sesama. Sudahkah kita melakukannya dengan setia? Bila ini adalah yang paling sulit untuk kita lakukan, berdoalah dan meminta kepadanya keberanian untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita bisa menjadi penjala-penjala manusia mulai dari diri kita sendiri. Siap untuk diutus oleh Tuhan. Diutus untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Allah. Menjadi teladan dalam hal mengampuni, menyingkirkan hawa nafsu, menyingkirkan iri hati, dendam, dan juga amanah. Syukur-syukur kita bisa menjadi penjala manusia bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi gereja, dan juga masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ketahui selama 2 tahun akhir-akhir ini, dunia termasuk Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Dan sekarang varian yang baru, Omicron, yang datang bagai badai yang begitu mengerikan. Dan pandemi ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak dan mengganggu pikiran, mental banyak orang, dan berdampak cukup fatal pada kehidupan kita, kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan pendidikan. Ya, pemerintah sudah mengantisipasi ada lost generation, ya, jadi ada hal yang kalau di dunia pendidikan ada hal yang esensial akan hilang dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online cukup lama ini. Dan keadaan ini juga rupanya ada korban
yang berjatuhan, ada saudara-saudara kita atau teman kita atau anggota keluarga kita yang meninggal karena dampak dari pandemi ini. Bawaannya itu gagah gitu ya. Ia tegas dan sangat berwibawa. Tepatnya tanggal 5 Juli tahun 2021 lalu, putranya meninggal sebab ia tak cukup kuat untuk melawan COVID-19. Waktu itu trennya naik ya, tinggi. Untuk mendapatkan oksigen dan dirawat di rumah sakit, itu harus menunggu. Teman saya ini cukup letih menjalani kehidupannya pada waktu itu. Akhirnya putranya meninggal di rumah sakit Bethesda, Yogyakarta. Putra yang sangat dikasihinya. Kala itu usianya 18 tahun dan baru saja menyelesaikan studinya di jenjang SMA. Sebentar lagi akan melanjutkan kuliah di Sanata Dharma, Yogyakarta. Teman saya ini merasa semplah sebab harapan untuk putranya sirna. Ia merasa rapuh dan berkali-kali memarahi dirinya sendiri karena ia merasa tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Dalam situasi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menghidupi tugas panggilan menjadi penjala manusia, menebarkan jala untuk menolong sesama. Apalagi minggu-minggu ini sekolah daring dimulai lagi, keadaan pandemi COVID terkini juga trennya naik. Inilah situasi di mana kita bisa menjalani tugas panggilan kita menjadi penjala manusia. Kita bisa melihat dan mendengar kebutuhan dan jeritan sesama kita yang terdalam. Justru saat ini dan di tempat inilah kita diutus untuk memberitakan penghiburan dan membagi kehidupan, cinta kasih, serta damai sejahtera. Kala itu, Ibu Lurah teman saya ini akhirnya tak terus-menerus merasakan kehilangan dan tidak lagi merasakan kegagalan dalam menjalani kehidupannya. Ia perlahan-lahan kembali pulih untuk optimis menjalani hidupnya di masa-masa kemudian. Inilah panggilan kita semua. Kita diajak untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, sebab kita diutus olehnya ke sana. Menjadi penjala manusia, menjaring jiwa-jiwa untuk diselamatkan dengan menebarkan jala, menolong, menguatkan, dan menghibur mereka. Mari terus-menerus kita memohon rahmat dari Tuhan untuk menghidupi teladan Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes bagi perjalanan kehidupan kita. Amin.